Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga pada sehat ya. Oke, Ibu mau ngingetin dulu pelajaran yang sebelumnya. Karena kamu udah libur hampir seminggu, pasti lupa deh pelajaran sebelumnya. Oke, pelajaran sebelumnya membahas tentang listrik statis. Listrik statis artinya diam atau tidak bergerak. Oke, kemarin yang dibahas mengenai yang pertama, bagian terkecil dari benda adalah disebut atom. Atom, kamu udah tahu gambarnya ya, ada catatannya. Atom terdiri dari kulit atom dan inti atom. Di mana di kulit itu terdapat elektron yang bermuatan negatif. Sedangkan di inti itu ada proton yang positif sama neutron yang netral. Yang bisa pindah cuma si elektron. Jadi kalau ngomongin listrik berarti yang dibahas hanya elektron saja. Oke? Semua benda pada dasarnya netral atau tidak bermuatan. Benda bisa menjadi bermuatan, salah satu caranya dengan digosok. Benda bermuatan positif jika benda tersebut kekurangan elektron. Benda bermuatan negatif jika benda tersebut kelebihan elektron. Lihat, yang dibahas hanya elektronnya saja karena cuma elektron yang bisa pindah-pindah. Benda bermuatan sejenis maka akan tolak menolak. Positif sama positif pasti tolak menolak. Dan benda bermuatan berbeda jenis maka akan tarik menarik. Positif sama negatif pasti tarik menarik. Ini yang dibahas di bab sebelumnya, bukan bab sebelumnya sih, pelajaran sebelumnya. Boleh kamu tulis ini ya, boleh kamu tulis, boleh juga tidak, terserah. Yang penting kamu harus paham. Lanjut ke bagian listrik statis part 2-nya. Adanya tarikan atau tolakan antar muatan menimbulkan adanya gaya kolom. Gaya kolom itu lambangnya adalah F. Sedangkan rumusnya Ibu jelaskan, silakan disimak. Agak panjang tapi mudah-mudahan kalian paham ya. Oke? Oke. Tadi kan adanya muatan positif sama muatan negatif, dia tarik menarik. Karena adanya tarik menarik sama tolak menolak, timbullah yang disebut gaya kolom. Lambangnya adalah F. Dan rumusnya F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kali R. Singkatannya kakiku lari. Ulangin kakiku lari. Oke, gampang kan? Kalau mencari gaya kolom rumusnya kakiku lari. Dimana K-nya ini konstanta yang besarannya 9 kali 10 pangkat 9 N per M pangkat 2. Terus yang Q1 atau Q2 itu dia muatan listrik. Satuannya kolom, C itu kolom. Dan yang R itu adalah jarak pasti satuannya meter. Oke, ulangin. Rumus gaya kolom ini namanya gaya kolom. Itu ya. Gaya kolom. Rumusnya F sama dengan kakiku lari. K-nya konstanta, ini kamu hafalin. 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya muatan listrik dan R-nya adalah jarak. Oke. Silakan ditulis. Langsung Ibu masuk ke contoh soal. Oke. Nah, ini adalah contoh soalnya. Soalnya berbunyi, dua buah benda masing-masing bermuatan plus 20 mikrokolom, bacanya mikro ya, mikro atau mu, dan minus 24 mikrokolom terpisah sejauh 12 cm. Berapakah gaya interaksi atau gaya kolom kedua muatan tersebut? Oke. Ini soalnya. Silakan kamu tulis dulu ya.
Nah, untuk soal yang tadi, cara jawabnya kayak gini. Itu biasa, harus pakai diketahui, ditanya, sama dijawab. Oke, kita kerjain bareng-bareng ya. Pertama, diketahui. Kalau mau nyari diketahui, lihat angka-angka yang ada di soal. Oke, kamu lihat dulu angka yang ada di soal. Angka pertama, angka berapa? 20. itu tulisannya apa depannya? Bermuatan, berarti itu dia muatan. Muatan itu lambangnya tadi adalah Ki. Muatannya berarti ditulis Ki1 sama dengan berapa muatannya yang pertama? Plus 20 mikrokolom. Gitu ya. Nah, ini kamu rubah dulu. Plus minusnya boleh ditulis, boleh enggak. Ini kalau plus berarti muatannya plus, kalau min berarti muatan min. Kalau plus sama min berarti nanti hasilnya akan tarik menarik. Oke, 20 mikrokolom. Ini dijadiin kolom dulu, jadi ini ibu ganti 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini sama ini sama. Oke. Mikro itu artinya 10 pangkat min 6. 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. Oke, terus lanjut angka kedua. Angka kedua adalah dan minus 24 mikrokolom. Kita tulisnya I2 minus 24 mikrokolom. Sama kayak gini juga, ibu ganti jadi 24. Lihat, ibu nulis plus minusnya ya. Biarin aja, plus minusnya cuma buat tanda doang, nggak usah ditulis. 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini sama ini sama. Oke? Sudah? Angka ketiga. Terpisah sejauh 12 cm. Terpisah sejauh berarti itu namanya jarak. Jarak lambangnya adalah R. Oke? R. Berapa jaraknya? 12 cm. Karena satuan standarnya meter, jadi cm dirubah dulu menjadi meter. Kamu hafalin aja lah, itu udah pernah dibahas waktu kelas 8. Jadi nulisnya 12 kali 10 pangkat 2 meter. Oke? Yang ini mikro itu 6 cm ke meter, berarti dia itu naik 2 kali. Kalau naik berarti dibagi. Karena 2 kali berarti dibaginya 100. Jadi ibu tulisnya 10 pangkat min 2. Kenapa min 2? Karena dia dibagi. Kalau dikali dia nggak pakai min. Ingat dulu kalau yang pernah ibu ajarin tuh kelas 8. Oke? Lanjut. Udah ada angka lagi? Nggak ada. Satu lagi yang kamu harus tulis itu yang K kan nggak ada di soal. Berarti emang K itu harus diapalin. Kalau biasanya dikasih tahu di soal, tapi kalau nggak dikasih tahu kamu udah hafal. Angkanya 9 kali 10 pangkat 9. Oke? Ini semua baru diketahui. Silakan dicatat dulu. Oke, tadi diketahui I1 20 kali 10 pangkat 6, I2 24 kali 10 pangkat 6, K-nya 9 kali 10 pangkat 9, R-nya 12 kali 10 pangkat 2. Kalau kamu bingung sama satuannya nggak usah tulis, cukup angkanya aja. Oke? Ini sudah, setelah diketahui, otomatis ditanya. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah berapakah besar gaya tarik? Gaya atau gaya kolom. Jadi yang ditanya adalah F. Oke. Lanjut jawab. Langkah pertama kalau kamu jawab, tulis dulu rumusnya biar kamu nggak lupa, biar kamu hafal. Rumusnya adalah apa? F sama dengan kaki ku lari. Titik itu artinya dikali ya. Oke, udah biasa lah itu, harusnya kamu udah biasa, udah kelas 9. Kakiku lari. Dah, tinggal kamu masukin aja. Kaknya berapa? Nih, kaknya. Ditulis 9 kali 10 pangkat 9. Ini baru K. Lanjut, dikali Ki1 nya berapa nih? Oke, satu yang ini tulis berarti 20 kali 10 pangkat 6.
kali I2-nya berapa? Nih 24 kali 10 pangkat sorry ini 6 ya, ini 6. Oke. Udah, 1 ke 2 terus per R-nya berapa? Ini kan R-nya 12 kali 10 pangkat min 2 ada 2, berarti dikali 12 kali 10 pangkat min 2. Banyak kan? Agak ribet dikit, nggak ribet sih. Nanti angkanya sama persis untuk semua soal. Oke? Sampai sini silakan dicatat dulu angka-angkanya. Oke, ini ya tadi 9 kali 10 pangkat 9 kali 20 kali 10 pangkat 6 kali 24 kali 10 pangkat 6 per 12 kali 10 pangkat 2 kali 12 kali 10 pangkat 2. Jangan pusing dulu. Kalau udah bisa enak kan biasa. Oke, langkah selanjutnya adalah coret-coret atas sama bawah. Kamu lihat dulu yang pangkat-pangkat ini ntar dulu belakangan. Kerjain dulu yang angka ini sama angka ini. Lihat atas sama bawahnya mana yang bisa dicoret. Oke. Di bawah ada, kamu patokannya di bawah ada angka 12 sama 12. Kira-kira bisa dicoret sama mana yang di atas? Oke. Kalau 12 sama 12 berarti ke ini ya? 24 ya? Ini 12 sama 12 ibu coret. 12 ini ibu coret. Berarti 24 bagi 12 berapa? 2 ibu taruh di atas ini berarti. Taruh angkanya di angka yang paling besar. Berarti ibu taruh 2 di sini. Sini 2. Selanjutnya ada angka 12 lagi nih. Kira-kira bisa di coret sama siapa? Sama 20? Bagi 2 masing-masing bisa? Saya ya? Ini ibu coret. Ini ibu coret. Ini dibagi 2 berarti dia 10. Yang ini 12 bagi 2 berarti dia 6. Oke, sampai sini. Lanjut. Terus 6, ada 6 sama ada di bawah sisa 6 ini harus kita bagi lagi. Siapa dibaginya ya? Nomor 6 bagi sama si 9 sama-sama dibagi 3. Ini dibagi 3, ini dibagi 3. 9 bagi 3 6 bagi 3 2. Oke? Sudah? Jadi di bawah sisa ada cuma angka 2. Di atas ada angka 3 10 sama 2. Nah, di bawah ada 2, di atas ada 2. Boleh dicoret? Boleh. Kalau atas bawah boleh dicoret. Berarti ini ibu coret lagi, ini ibu coret lagi, berarti masing-masing cuma 1. Satu nggak usah ditulis, boleh? Ditulis boleh. Ibu lebih suka nggak ditulis karena habis. Oke? Jadi 1 habis. Yang di bawah angkanya habis. Sisa yang 10 ini. Yang di atas angkanya ada 3 10 doang. Habis kan? Sisanya yang 10 pangkat. Oke? Di atas cuma 3 sama 10. Ya udah, ibu langsung taruh di sini nih. Di bawahnya habis ya. 3 dikali 10 berarti hasilnya 30. Dah? Lanjut ngerjain yang pangkat ini maksudnya. Oke? Perhatikan. Kalau dikali pangkatnya ditambah. Ibu tulis di sini ya. Dikali itu pangkat ditambah. Kalau dikali pangkatnya ditambah. Ini semua kan dikali. Berarti kamu tinggal tambahin aja pangkatnya. Oke? Nambahinnya nih lihat, ini pangkatnya ada berapa? 9. Yang ini min 6, yang ini min 6. Jadi ibu nulisnya gini. Ini ntar dulu. Ini di coretan ibu ya. 9 ditambah min 6 ditambah min 6. Oke? Paham habis ini? Yang atas ininya aja. Oke, 9 tambah min 6 tambah min 6. Oke. Ibu ganti lagi 9 plus ketemu min. Plus ketemu min. Nah, hasilnya berapa? 9 dikurang 6 3 dikurang 6 bisa? Gak bisa. Berarti hasilnya min. 3 dikurang 6 berarti hasilnya min
3. Oke. Ini baru yang atas. Jadi yang di atas Ibu tulis, ini kan atas ini sama ini 3 kali 10, 30 kali 10 pangkat min 3. Min 3-nya dari sini. Ini tadi udah ditambahin semuanya. Ya, oke. 10 pangkat min 3. Sekarang kita kerjain yang bawah. Bawah ini yang pangkat ya. 10 pangkat maksudnya. Dikali juga, jadi harus tambah. Jadi yang bawah itu berarti min 2 nih ditambah min 2 nih. Oke. Jadi min 2 plus ketemu min jadi min 2. Utang 2, ngutang lagi 2. Berarti utang apa lunas? Utang kan? Berarti utangnya nambah. Jadi utangnya ada 4. Min 4. D. Jadi yang di bawah karena udah nggak ada angka, udah pada habis, Ibu tulisnya cuman 10 pangkat min 4. Sudah paham? Pelan-pelan. Pokoknya kalau nggak paham diulang lah videonya ya. Kamu paham. Sekarang yang ini Ibu hapus. Kamu bisa stop kalau nggak ngerti satu yang mau Ibu tulis. Pokoknya kalau dikali pangkat ditambah. Ini Ibu hapus ya. Jadi sekarang ini kan udah ini dibagi. Kalau dibagi pangkat lawannya berarti dikurang. Kalau dibagi pangkatnya dikurang. Nah, ini kan yang pangkat cuma tinggal 2 nih. Dia sama dia doang. Dan dia atas sama bawah, atas bawah artinya dibagi kan. Berarti pangkatnya dia ini dikurang. Berarti Ibu nulisnya kurang itu as kurang bawah, jangan dibalik. Berarti Ibu nulisnya min 3 punya dia dikurang nih punya dia min 4. D. Jadi min 3 min ketemu min plus 4. Punya utang 3, punya duit dibayar 4. Masih utang apa udah lunas apa ada sisa? Utangnya 3, uangnya 4. Berarti kan sisa uang kamu kan 1. Berarti hasilnya bukan utang, berarti 1. Oke, jadi Ibu nulisnya gini. Yang Ibu kerjain yang ini dia nggak ada temennya, jadi dia tulis aja. Jadi hasilnya 30 dikali 10 pangkat 1. Oke. 30 dikali 10 pangkat 1. Satunya dari sini. 10 pangkat 1 10. Jadi kalau mau Ibu tulis lebih sederhana lagi, 30 kali 10 pangkat 1 sama dengan 300 Newton. Ini jawabannya 300 Newton. Oke? Agak pusing kalau kamu latihan tanpa ngelihat soal Ibu, tanpa ngelihat jawaban Ibu. Kalau kamu udah bisa ngerjain berarti kamu udah bisa. Itu ya. Silakan dicatat dulu. Oke? Oke, selanjutnya adalah medan listrik. Apa itu medan listrik? Ntar kamu tulis ya, Ibu ngomong. Ada di soal akhir. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh listrik. Contoh, ini benda bermuatan. Misalkan dia sama aja kayak magnet lah. Sama kayak magnet atau listrik lah kan, kita ngomongnya listrik. Ini ada listrik. Ini listrik positif. Ya, listriknya positif. Ibu punya benda yang bermuatan negatif. Kalau Ibu deketin sini, kira-kira ketarik nggak? Masih ketarik. Kalau Ibu ke sini, ketarik. Tapi kalau udah Ibu taruh sini, dia ada kemungkinan tidak ketarik. Kenapa? Karena terlalu jauh jaraknya. Jadi medan listrik adalah daerah di sekitar muatan ini, daerah atau ruangan yang masih dipengaruhi oleh listriknya si benda ini. Paham? Medan listrik adalah ruangan atau daerah di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Oke? Yang kamu harus hafalkan adalah kamu pahami. Nah, ini nggak susah kayak tadi, tapi lumayan lah. Medan listrik ini nanti kalau positif itu arahnya keluar, dan negatif
arahnya ke dalam. Tulis dulu. Di gambarnya pakai tanda panah. Kalau misalkan ini ada muatan positif, nih kan dia positif keluar, jadi bonusnya gini. Gambarannya gininya dulu. Terus kasih tanda panah keluar. Nih. Dah, gampang kan? Kalau negatif sama kasih garisnya dulu, baru kasih tanda panah ke dalam. Nih. Oke. Itu ya. Silakan ditulis. Kamu pause juga boleh. Pokoknya ingat positif keluar, negatif ke dalam. Fokus ya. Silakan di pause videonya. Kalau misalkan begini, ini ada positif, di sini ada negatif ketan. Kalau positif sama negatif kira-kira boleh bikin dulu gininya 1, 2, 3, 4. Ini ya. Ini juga 1, 2, 3, 4. Dari sini terkelihatan. Positif tadi keluar apa ke dalam? Keluar. Berarti bonusnya begini. Nah, itu ya. Kalau negatif dia ke dalam. Bonusnya begini. Oke. Ini kan searah ya, bisa ibu gabung nih. Nah, ini juga ibu bisa gabung nih kalau gini. Tuh. Ini bisa ibu gabung. Tuh. Itu ya. Oke. Ya, ini keluar, ini ke dalam. Jadi kalau makanya kalau positif negatif dia tarik menarik. Kenapa? Karena gayanya saling tarik menarik. Ini yang keluar, ini masuk ke dalam. Oke. Kalau di sini gambarnya min sama min 1, 2, 3, 4 aja dulu. Min sama min kemana? Keluar kan? Dia ke sini. Keluar kan? Keluar. Ini juga keluar. Ini tuh dia udah saling keluar. Jadi nggak bakal ketemu nih, dia tolak menolak. Pasti dia tolak menolak. Karena dia nggak bakal jadi satu, nggak searah. Berlawanan arah. Satu ke kiri, satu ke kanan. Berarti kan dua tabrakan. Kalau tabrakan berarti menolak. Min sama min gambarnya kayak gini. Oke? Paham untuk gambar medan listriknya, garis gaya listrik ini namanya garis gaya listrik. Kalau positif ke dalam, kalau negatif keluar. Silakan digambar dulu. Nanti ada soal di belakang. Nah, untuk medan listrik ini juga ada rumus. Pusing ya, karena ntar habis ini listrik statis, listrik dinamis juga ada rumus lagi. Medan listrik lamanya itu rumusnya hampir sama kayak tadi dari kolom. Kalau ini rumusnya tapi cuman kaki lari. Kinya cuma satu, nggak pakai ku. Kaki lari. Kalau tadi yang kayak kolom kakiku lari. Dah. Kaki lari itu adalah si medan listriknya. Sama K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Ki muatan, R-nya jarak. Oke. Tulis langsung contoh soal ya. Contoh soal. Ibu silakan tulis rumus dulu. Sama soalnya ditulis dulu ya. Oke. Ini tadi sama dengan kaki lari atau ada rumus lainnya sama dengan F bagi I. Tergantung nanti soalnya kayak gimana, pakai rumus yang mana. Ini soalnya dua bola kecil masing-masing bermuatan 5 mikrokolom dan min 10 mikrokolom. Seperti biasa, plus minnya nggak usah ditulis karena cuma menandakan tarik menarik atau tolak menolak. Terpisah sejauh 3 meter. Tentukan gaya kolom dan buat medan listrik pada muatan 5 mikrokolom. Jadi di sini yang ditanyakan ada 2. Harganya juga 2 kali. Oke, silakan ditulis dulu. Oke, sekarang kita kerjakan bersama-sama.
diketahui. Oke, yang pertama diketahui Q1 sama dengan 5 mikrokolom. Itu kan? Terus angka kedua, ingat diketahui itu dan angkanya. Q1 5, Q2-nya min 10 mikrokolom. Apalagi? Angka yang ada di soal? Jarak ya. Jarak itu R. Bisa sejauh 3 meter. Nggak usah diganti lagi. Terus ada K 9 kali 10 pangkat 9. Ini yang kedua ada M, jadi kamu nggak perlu ganti. Sorry. Nih ibu ganti langsung. Di 1 5 mikrokolom berarti langsung kamu ganti 5 kali 10 pangkat min 6. Yang ini 10 kali 10 pangkat min 6. 10 kali 10 pangkat 6. Terus R-nya nggak perlu kamu ganti karena udah jadi meter. Kalau yang contoh awal nggak jadi meter. Terus ada K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Wes. Apa yang ditanya? Yang ditanya pertama adalah gaya kolom F. Biasa tulis dulu rumusnya. Yang sorry. Yang ditanya itu kan F. Dan yang kedua yang ditanya adalah medan listrik itu E. Oke, yang mau kerja pertama kali adalah F. Tulis dulu rumusnya. F sama dengan K, Q, lari. Kan? Kakiku lari. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya 5 kali 10 pangkat 6. Q2-nya 10 kali 10 pangkat 6. Oke? Per R-nya 3. Berarti 3 kali 3. Sudah? Lebih mudah kalau yang ini kayaknya. Oke? Lihat angka yang bisa dicoret, patokannya di bawah. 3 sama 3. Sama ini ya. Bisa dicoret. Coret. Habis? Oke? Lebih enak. Terus sekarang angka sisa di atas, angka berapa? 5 sama 10. Ya kan? Jadi atur saja. 5 kali 10 berarti 50. Sekarang pangkat. Ingat, pangkat di atas berarti harus ditambah seperti biasa. Berarti ini ya, kecil ya. 9 tambah min 6 tambah min 6. Jadi 9 dikurang 6 kurang 6 sama kayak yang awal. 9 kurang 6 3. 3 dikurang 6 berarti min 3. Ibu tulis yang atas 50 kali 10 pangkat min 3. Bawahnya? Nggak ada. Berarti udah ini jawabannya. Gampang kan? Gampang. Ini jawabannya si pertama, si F. Oke. Ditulis dulu. Silakan. Ibu hapus ya? Langsung kamu ntar di pause aja punya ibu. Langsung ibu ke yang E. Ini ibu hapus. Kalau E itu kan rumusnya cuman Oh iya. Ibu hapus dulu ya. Hapus. Berarti tadi F-nya ini ibu tulis F sama dengan berapa tadi? 50 kali 10 pangkat itu ya, yang 3. Nah, sekarang jawabannya yang E. E itu sama dengan F dibagi Q. Gampang aja karena F-nya udah ada. Kalau F-nya belum ada, berarti kamu harus pakai yang kaki per R doang. Oke? F dibagi Q. F-nya 50 kali 10 pangkat min 3 dibagi kan Q-nya pada muatan yang 5. Berarti yang kamu pakai yang 5 ini. Berarti 5 kali 10 pangkat min 6. Oke? 50 dibagi 5. Catat ya. 10. Oke? 10. Tulis dulu di sini. 10. Tinggal yang pangkat ini sama ini kan? Ini sama ini dikali apa dibagi? Atas bawah berarti dibagi. Kalau pangkat dibagi berarti dikurang. Oke? Berarti ibu tulisnya kan gini, min 3 dikurang min 6. Jadi min 3 ditambah 6. Utang 3 dibayar 6. Masih punya duit ya? Ini berapa? 3. Gak ngutang lagi. Berarti plus. Jadi hasilnya 10.
kali 10 pangkat 3. 10 10 pangkat 3 1000. 1000. 1000 dikali 10 tinggal nolnya tambahin aja. Jadi hasilnya nolnya ada 4. 3 sama 1 4. 1 2 3 4. Hasilnya 10.000. Oke? Mudah-mudahan dapat soal kayak gini nanti di akhir ya. Di akhir ada soal. Ingat. Silakan dicatat dulu. Nanti habis ini ada soal. Oke? Oke, ini dia soalnya. Ya. Soalnya ada 2. Ini yang pertama diupload di KI 3. Ya, ada 4 soal di sini, Ibu tambahin 1. Apa ya? Biar genep, biar bagus dah. Tuliskan pengertian medan listrik. Jadi tugas yang upload di KI 3, yang harus diupload di KI 3 ada 5 soal. 1 2 3 4 5. Oke. Diuploadnya paling lambat jam 3 sore. Terus, nah ini wajib. Kalau nggak ngerjain KI 4 berarti nanti nilai KI 4-nya nggak ada. Tugas KI 4-nya kirimnya di grup WA, di WA grup, oke? Itu kamu buat video. Langkah-langkahnya nih, sobek kertas kecil-kecil, ambil penggarisnya digosok ke rambut. Terus penggaris plastiknya dideketin ke kertas, nanti kertasnya harusnya akan terangkat kalau percobaannya bener. Oke? Videonya harus ada muka kamunya sama disebutkan nama sama kelasnya. Ingat, uploadnya di WA, bukan di e-learning. Oke? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.